Jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama di Garut, Jawa Barat. Selamat siang Vida, setelah ditetapkan sebagai tersangka, lalu bagaimana kelanjutan proses hukum Dr. Iril? Ya, Bella dan juga saudara, polisi masih terus mendalami terkait kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dr. Objin yang saat itu tengah bertugas di Kabupaten Garut. Yang menjadi fokus dari penyidik atau polisi saat ini adalah terkait jumlah korban yang mungkin muncul begitu ya dari kasus ini dengan tersangka yang sama begitu. Kasus ini juga menjadi perhatian pusat begitu ya Bella dan juga saudara. Tadi dalam konferensi pers penetapan tersangka tidak hanya kepolisian dari Polres Tabes Kabupaten Garut saja, tetapi juga tadi ada Kepala Bidang Humas dari Polda Jawa Barat yang juga hadir dalam konferensi pers sekaligus menyampaikan bagaimana kemudian kasus kekerasan seksual ini menjadi atensi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, apalagi ini melibatkan profesi dokter sebagai pelakunya. Tadi yang dijelaskan dalam konferensi pers penetapan tersangka ini adalah bagaimana kemudian pelapor dari kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini merupakan korban atau terduga korban yang berbeda dari korban yang selama ini viral di media sosial. Jadi ini merupakan pelapor yang lain berusia 24 tahun begitu ya Bella dan juga saudara, dengan modus yang berbeda. Kalau yang selama ini banyak dilihat di media sosial ini adalah bagaimana modus dari tersangka ini adalah di ruang klinik begitu Bella dan juga saudara, dan juga melakukan aksi bejatnya dalam konsultasi objin. Di laporan yang saat ini diterima polisi, laporan yang melatar belakangi ditetapkannya Dr. Objin tersebut sebagai tersangka ini adalah modus yang berbeda, di mana ini korban setelah sebelumnya ia melakukan konsultasi medis begitu ya di klinik dokter tersebut. Setelah melakukan konsultasi medis, dalam prosesnya begitu ya, dokter tersebut atau tersangka ini menawarkan untuk kemudian memberikan penanganan medis lebih lanjut dengan cara datang ke rumah korban begitu. Dan 3 hari selang dari penanganan medis yang dilakukan dari tersangka ini kemudian melakukan penanganan medis kembali dengan cara datang ke kediaman orang tua dari korban untuk kemudian melakukan penyuntikan vaksin terhadap korban. Setelah selesai melakukan penyuntikan vaksin Bella dan juga saudara, karena memang tersangka ini datang ke rumah korban atau kediaman orang tua korban ini dengan menggunakan ojek daring begitu ya, dan juga karena kebetulan arah dari rumah tersangka dan juga rumah korban ini satu arah, maka modus dari tersangka ini adalah meminta korban untuk mengantar tersangka ke kediamannya. Setelah korban mengantar tersangka ke kediamannya, dalam hal ini adalah kos-kosan dari tersangka begitu ya Bella dan juga saudara, saat kemudian korban ini ingin membayarkan sejumlah uang dari tindakan medis yang telah dilakukan oleh tersangka ini menolak dari korban untuk kemudian membayarkan sejumlah uang tersebut atau biaya penanganan medis di luar kos-kosannya dengan alasan malu jika kemudian dilihat oleh orang. Akhirnya tersangka meminta korban melakukan pembayaran di dalam kos-kosan dari tersangka, dan saat korban masuk kemudian pintu dari kos-kosan ini dikunci oleh tersangka dan juga tersangka ini melakukan aksi bejatnya. Kejadian tersebut Bella dan juga saudara ini terjadi pada bulan Maret, tepatnya tanggal 24 Maret 2025, dan korban dalam hal ini pelapor ini kemudian melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dari Polres Tabes Kabupaten Garut di tanggal 15 April 2025. Ada 10 saksi begitu ya dari kasus ini yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Di antaranya ini adalah keluarga korban, lalu juga orang tua dari korban, dalam hal ini ibunya, dan juga ada saksi lain yang juga menjadi terduga korban, yakni
saksi tersebut adalah terduga korban yang selama ini videonya viral di media sosial. Namun memang Bella dan juga saudara, saksi korban tersebut, saksi terduga korban tersebut hingga saat ini masih belum atau masih enggan untuk kemudian melaporkan kasus yang ia alami dengan tersangka yang sama ke kepolisian dengan alasan privasi begitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi hal yang digarisbawahi oleh penyidik dan juga kepolisian terkait mendorong korban atau siapapun masyarakat yang merasa menjadi korban dari tersangka yang sama, karena memang ini sudah berpraktek di Garut begitu selama kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2023, untuk kemudian melapor. Apa kemudian hal baik begitu ya yang bisa didapatkan jika jika masyarakat yang merasa menjadi korban dari tersangka ini melaporkan kepada kepolisian secara hukum gitu ya. Ini adalah pemberatan hukuman bagi tersangka, di mana jika kemudian ada lebih dari 1 orang yang melaporkan perbuatan tersangka secara hukum, maka pasal yang dikenakan ini juga akan bertambah dengan tambahan pasal perbuatan berulang, dan juga ada kemungkinan pasal-pasal lain, sehingga hukuman yang nantinya akan diberikan kepada tersangka ini bisa menjadi hukuman yang seadil-adilnya dan juga seberat-beratnya, agar memutus mata rantai bagi siapapun pelaku kekerasan seksual yang kemudian berani melakukan kekerasan seksual ya Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan nantikan bersama seperti apa informasi terkininya terkait dengan kasus Dr. Iril ini. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama langsung